Di minggu lalu kalian sudah mengikuti kuis 1 sebelum UTS. Nah, hari ini kita akan lakukan pembahasan terhadap soal kuis ya. Jadi ini sebagai bentuk persiapan kalian juga untuk UTS. Nah, ini saya coba merangkum semua soal yang dikeluarkan di minggu lalu karena ada beberapa mahasiswa yang kemungkinan berbeda soalnya dengan teman-teman yang lain gitu ya. Jadi kita bahas saja semuanya supaya kalian mendapat pemahaman yang lebih banyak lagi terkait dengan topik-topik di PSW 1. Oke. Di nomor 1, HTML merupakan singkatan dari, nah ini mudah ya, jadi HTML itu singkatan dari Hypertext Markup Language. Oke. Yang kedua, berikut yang merupakan struktur dasar. Ingat ya, struktur dasar dari HTML itu yang pasti ada tag. Kemudian ada elemen. Dan yang terakhir ada yang namanya atribut. Jadi jawabannya adalah A. Oke, ini ada soal ya. Kemarin juga ada beberapa mahasiswa yang salah di bagian ini. Jadi tolong dipahami lagi ya. Potongan skrip di atas merupakan HTML hyperlink jenis. Jadi ada dua ya jenisnya. Ada yang absolut dan juga ada yang relatif. Kalau dia absolut, isi dari linknya itu adalah full address. Full address dari si websitenya. Jadi contohnya di atas ini kalian bisa lihat dituliskan ya sebuah alamat dari Google lengkap. Nah, kalau lengkap, maka dia digolongkan dalam bentuk absolute URL. Jika sebaliknya, kalau dia tugasnya untuk melink ke halaman lain di website yang sama, itu tugas si relative URL. Ingat aja, absolute untuk full, ya alamatnya yang full, kemudian relatif dia untuk ngelink ke halaman yang lain, tapi dalam satu website. Nah, yang kemudian nomor 4. Ini pernyataan yang salah. Kita coba lihat nomor 1. File gambar yang ditampilkan adalah img_girl.jpg. Apakah benar? Coba lihat di skripnya. Di sini sudah didefinisikan source-nya. Source-nya itu adalah gambar di mana namanya adalah img_girl.jpg. Artinya pernyataan nomor 1 benar. Ya. Nomor 2, file gambar yang ditampilkan adalah girl in a jacket. Salah, ya kan? Karena girl in a jacket ini adalah alternatif teks. Misalnya, kalau misalnya gambar kalian tidak terload, nanti akan ada muncul, ini merupakan alternatif ya, alternatif teks gitu. Bentuknya adalah teks gitu, bukan gambarnya, tapi ini adalah alternatif teksnya. Sehingga pernyataan nomor 2 adalah salah. Sekarang kita lanjut ke pernyataan nomor 3. Width dan height ini menyatakan ukuran gambar. Ini sudah jelas ya. Jadi pernyataan yang salah dari ketiga pernyataan ini adalah nomor 2 saja. Gitu ya. Selanjutnya, HTML tag yang digunakan untuk membuat kata H2O. Ini kemarin ada bermacam-macam ya. Ada yang dia H2O, kemudian ada yang H2O dicetak tebal, ada juga yang kemarin mungkin di soalnya dicetak miring gitu ya. Nah, sebenarnya gampangnya seperti ini. Sekarang kita lihat dulu ya. Di sini H2O. Di sini ada angka 2 kecil di bawah. Kalau menggunakan, kita mau buat sebuah angka, misalnya bentuk teks seperti ini di bawah, ini menggunakan subscript, jadi SUB. Yang ini, kalau kita gunakan SUP, dia di atas. Ya, itu bedanya. Ya, banyak kemarin yang salah kebalik antara si SUB dengan SUP. Oke. Nah, kalau kita tambahkan dia cetak miring, ya tambahkan dengan tag I. Kalau untuk cetak tebal, kalian bisa gunakan ini, B, tag B, atau bisa juga menggunakan tag strong. Ya, jadi ini sama saja. Si B dengan si strong ini gunanya sama ketika kalian ingin buat teks bercetak tebal. Ya,
Jadi contohnya di sini ya, kalau saya buat modelnya begini, maka yang digunakan adalah si sub dan juga si B atau si strong juga bisa gitu ya. Ini adalah salah satu contoh dari manipulasi teks di HTML. Oke, nomor 6. Sekarang kita berarti kalau ini jawabannya kita tandai dulu ya. 2. Oh, dia bentuknya adalah SUB. Nah, kemudian, ini HTML hyperlink yang berisi link ke page lain di dalam website yang sama disebut apa? Tadi sudah kita bahas bahwa ini disebut relative URL. Oke, nah ini titik-titik merupakan komponen HTML yang digunakan untuk mengumpulkan masukan, ya. Banyak yang terkecoh membuat ini HTML input. Nah, ini komponennya ini adalah HTML form. Kita udah jelaskan ya bahwa form itu adalah salah satu komponen di HTML di HTML ya, yang gunanya adalah kita mengumpulkan masukan inputan dari si user. Kalian bisa entry data di sana gitu, ya. Kemudian, header pada table di HTML didefinisikan dengan menggunakan tag apa? Tag TH ya. Yang paling umum yang pernah kita pelajari TD gitu ya. TD untuk kolom, kalau TR untuk baris. Jadi jangan sampai salah penggunaan tag-nya. Kemudian di sini ada atribut dari HTML table yang digunakan untuk menggabungkan dua atau lebih kolom. Perhatikan ya, dia kolom. Yang digabungkan adalah kolom. Oleh karena itu jawabannya adalah si call span. Ingat aja, kolom, call. Ya, span ini, jadi call span ini menggabungkan kolom dua atau lebih. Nah, sekarang nomor 10. Kalau di sini dia bicara tadi kolom, yang di sini adalah baris. Ingat, kalau baris apa? Baris itu row. Sehingga kalau mau menggabungkan dua atau lebih baris gitu ya, atau dua atau lebih, kita menggunakan yang namanya row span. Gitu. Oke, sekarang pertanyaan selanjutnya adalah berapa jumlah baris ya, baris yang dihasilkan dari eksekusi HTML script berikut. Baris. Kalau kita bicara baris, lihat dia tag TR-nya. Di sini tag TR-nya ada berapa pasang? Ada 2 pasang. Yang pertama isinya Sinta Roy Misbah, yang kedua Rizka Hafiz Rusdi. Jadi ada 2 pasang, artinya barisnya ada 2 baris. Tuh ya. Selanjutnya, berapakah jumlah kolom yang dihasilkan dari eksekusi HTML script di bawah ini? Perhatikan, kalau tadi bicara baris kita TR, sedangkan kalau kolom yang kita lihat adalah TD-nya, ya. Nah, TD-nya di sini ada apa aja? Perhatikan di sini TD-nya. Yang pertama, Sinta Roy Misbah, gitu ya. Kita hanya perlu lihat baris yang satu saja. Jadi baris yang selanjutnya kan tetap dia tuh kolomnya sama aja kan. Jadi yang di sini di satu baris itu ada berapa kolom kira-kira? Lihat pasangan TD-nya. Satu pasang Sinta, satu pasang Roy, satu pasang Misbah. Berarti kolom yang ada adalah 3. Gitu ya. Oke. Baik. Selanjutnya nomor 13 ya. Tabel yang dihasilkan dari eksekusi HTML script berikut adalah, coba kalian perhatikan, TR-nya ada berapa pasang? Ada 2 kan? TR yang isinya 1, 2, 3, satu lagi TR-nya isinya 4 dan 5. Berarti akan ada tabel dengan baris 2 baris gitu ya. Coba lihat, A, B, C, D, E. D dan E otomatis salah, karena D itu ada 5 baris, yang E 1 baris. Sekarang
Tinggal yang A, B, dan C gitu. Kita lihat di baris pertama akan ada kolom dengan isi 1, 2, dan 3. Coba kalian lihat di A, B, dan C. Benar ya? 1, 2, dan 3. Sekarang kita lihat baris yang kedua. Akan ada kolom 4. Kolom 4, kemudian kolom 5. Perhatikan, ada yang beda di kolom 5. Dia ada call span 2. Artinya, untuk yang 5, yang dituliskan 5, itu merupakan gabungan 2 kolom. Mana yang menggabungkan 2 kolom dan diisi dengan angka 5? Coba kalian lihat yang A. Salah, karena dia menggabungkan justru untuk yang nilainya 4. Sementara tadi untuk 5 kan yang call span. Kemudian yang B, coba lihat yang B. 4 benar ya kan. Kemudian ada call span. Lihat yang isinya 5 call span nggak? Dia menggabungkan 2 kolom. Benar kan? Nah, coba lihat C. Kita cek lagi yang C. Walaupun kita udah dapat ya jawabannya B. Yang C 4, 5. Tapi kan nggak ada call span di sana. Ingat, call span di sana adalah menggabungkan 2 atau lebih kolom. Jadi jawabannya adalah B. Selanjutnya ini ada tabel, ada juga script ya untuk buat tabel. Di sini dituliskan ada berapa baris? 2 kan? Karena ada 2 pasang TR. Coba lihat di hasilnya mana yang dia 2 baris. Semuanya 2 baris kecuali yang E. Artinya E otomatis salah. Sekarang kita lihat di baris yang pertama ada penggunaan row span. Row span itu artinya ada baris yang kalian gabungkan. Di sini berapa baris yang digabungkan? Ada 2 baris untuk angka nomor 1. Coba lihat di mana yang kalian tuliskan angka 1 merupakan angka 1 itu diisi untuk si baris yang digabungkan. Yang A, baris digabungkan, benar kan? Yang B juga. Yang C, salah, karena yang digabungkan bukan baris. Yang digabungkan adalah kolom. Jangan sampai salah ya, mana yang kolom, mana yang baris. Baris itu kiri ke kanan. Kolom itu atas ke bawah. Jadi sekarang tinggal 2 pilihan antara A dan B. Perbedaannya adalah dia menuliskan 2 dan 3 ke samping, sementara yang B itu 2 dan 3-nya ke bawah. Kalian perhatikan, di baris yang pertama dituliskan kolom pertama 2 dan kolom selanjutnya ada 3. Artinya 2 dan 3 itu ada di dalam baris yang sama. Coba lihat yang A. Apakah 2 dan 3 ada di baris yang sama? Benar kan? Ada di baris nomor 1. Sedangkan kalau B itu udah beda. Dia sudah di baris yang berbeda. Si 2-nya ada di baris 1, si 3-nya ada di baris kedua. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke. Nah, ini adalah soal true false. Ya. Yang nomor 15, HTML2 memungkinkan kita untuk memutar video dan audio. Jawabannya adalah apa? Jawabannya adalah salah. Kenapa salah? Memutar file video dan audio adalah fitur yang akan kalian dapati di HTML5. HTML yang berada di bawah HTML5 tidak memungkinkan untuk memutar video dan audio. HTML2 ini kan di bawah HTML5, sehingga jawabannya adalah salah. Ini jawabannya kalau HTML5 ini benar ya, berarti kebalikannya tadi pernyataannya. Nah, nomor 17. HTML5, pada HTML5 script dapat dieksekusi dengan baik meskipun tidak membuat closing tag gitu ya. Jawabannya adalah benar. Ini adalah salah satu keunggulan dari HTML5. Kalian bisa mengeksekusi dokumen HTML tanpa lengkap ada open dan closing tag-nya. Misalnya kalian tuliskan P gitu ya, atau kalian tuliskan H1 sampai dengan H6. Seharusnya kan kalau tuliskan H1 di belakangnya ada garis miring H6, H1 juga gitu ya. Jadi berpasang-pasangan. Nah, kalau menggunakan si HTML5 memungkinkan untuk yang pasangan di akhir, si closing tag itu kalian hapus. Sama juga dengan kalau di minggu sebelumnya itu pernah kita coba ya, ketika kalian coba hapus head dan body-nya. Apakah di HTML5 bisa berjalan? Bisa. Nah, ini adalah salah satu keunggulan si HTML5.
Nah, kemudian ini HTML4 memungkinkan Anda menggambar di dalam sebuah kanvas. Kanvas itu adalah fitur terbaru dari si HTML5, bukan di HTML yang sebelum-sebelumnya. Jadi, pernyataan ini adalah salah. Oke. Nomor 19 ya. HTML API yang memungkinkan untuk mendapatkan posisi geografi dari user adalah jawabannya geolocation. Nah, ini udah pernah kita bahas ya. Contohnya adalah penggunaan Google Map. Si Gojek Grab menggunakan API-nya Google Map gitu ya. Jadi mereka tidak perlu lagi untuk membuat map sendiri, tapi tinggal menggunakan API-nya saja. Nah, masing-masing ini HTML API-nya ada banyak. Ada peruntukannya masing-masing. Si geolocation untuk apa, SEE untuk apa, drag and drop, ada banyak gitu ya. Nanti kalian lihat, kalian pelajari bagaimana dan apa tujuan dari setiap API itu. Nah, kemudian nomor 20, berikut yang tidak termasuk dalam tipe selector pada CSS adalah ada beberapa ya, salah satu yang tidak termasuk kalau berdasarkan pilihan ini adalah method selector. Oke, sintaks CSS terdiri dari selector, property, dan value. Ini jawabannya adalah benar. Oke. Selanjutnya, berikut adalah hal yang benar tentang penggunaan inline CSS. Jadi kalian nanti ada penggunaan CSS ini ada yang inline, embedded, kemudian ada juga eksternal. Nah, kalau si inline berdasarkan pernyataan yang tertera di sini ada 3, yang termasuk ke inline CSS adalah 2 dan 3. Karena untuk yang nomor 1 ini adalah penggunaan CSS, eksternal CSS gitu ya. Jadi filenya itu untuk disimpan dalam file.css. Itu untuk yang ini adalah ciri yang nomor 1, ciri dari eksternal CSS. Jadi jawabannya adalah 2 dan 3. Oke. Berikut ini adalah urutan prioritas penggunaan CSS. Perhatikan, mulai dari tertinggi sampai dengan yang terendah. Yang tertinggi apa? Yang tertinggi adalah inline. Inline style, kemudian embedded style, dan yang terakhir external style. Jadi kalau kemarin itu di soalnya ada yang mendapatkan tinggi ke rendah, ada juga yang mendapatkan rendah ke tinggi gitu ya. Jadi kalau rendah ke tinggi kalian baliklah eksternal, embedded, dan inline. Tuh. Selanjutnya, unit pengukuran dalam piksel layar pada CSS. Untuk piksel itu unit pengukurannya adalah px. Kalau poin pt gitu ya. Ada macam-macam. Nanti kalian boleh lihat di slide kalian itu bagaimana contoh-contoh dari unit pengukuran yang ada pada CSS gitu ya. Titik-titik merupakan tanda yang digunakan pada simple selector untuk memilih semua elemen yang ada pada dokumen HTML. Jawabannya adalah yang tanda bintang. Ya. Oke, nah ini ada ada modifikasi juga ya di kalian soalnya. Nah, ini ada sebuah script ya, form untuk membuat form. Perhatikan di sini. Ada yang mungkin dapat soal isinya input type-nya itu radio, ada yang checkbox. Kalau dia bentuknya radio, maka jawabannya adalah ini D ya, bentuknya radio button. Sedangkan kalau ini tadi input type-nya bentuknya checkbox, maka pilihan yang benar, jawaban yang benar adalah yang E. Gitu ya. Oke, saya rasa cukup sekian ya terkait dengan pembahasan kuis di minggu lalu. Semoga nanti ini bisa jadi bahan kalian juga untuk UTS, kalian dalami lagi, kalian udah tahu ya gambaran di bagian mana kalian masih kurang paham dan kalian perlu dalami lagi gitu ya. Oke, saya rasa cukup sekian terkait dengan pembahasan kuis 1 PSW 1. Oke, terima kasih semuanya.